Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan yang ambisius. AC Milan berhasil mengeliminasi Rennes di playoff fase gugur Liga Eropa musim 2023-2024. Hasil undian mempertemukan wakil Italia itu dengan Slavia Praha di babak 16 besar. Liga Eropa, kompetisi di mana Milan berada sekarang setelah tersisih dari fase grup Liga Champions, merupakan satu-satunya ajang paling realistis bagi mereka untuk meraih gelar juara. Di kompetisi ini, Milan belum pernah juara sama sekali. Menurut Franco Baresi, mantan bek Milan yang sekarang menjadi wakil presiden kehormatan klub, pasukan Stefano Pioli harus ambisius dan berusaha melangkah sejauh mungkin di Liga Eropa musim ini. Sebuah pengingat buat AC Milan. AC Milan sukses menyingkirkan Rennes di playoff fase gugur Liga Eropa musim ini. Hasil undian kemudian mempertemukan Rossoneri dengan Slavia Praha di babak 16 besar. AC Milan berhasil menyingkirkan Rennes dengan agregat 5-3. Namun Franco Baresi, mantan bek Milan yang kini menjadi wakil presiden kehormatan di klub, kurang puas dengan performa pasukan Stefano Pioli dalam dua pertemuan dengan Rennes. Milan menang 3-0 di San Siro pada leg pertama, namun mereka kalah 2-3 pada leg kedua di Perancis. Untungnya Milan berhasil lolos dengan unggul agregat gol. Franco Baresi mengingatkan bahwa itu tak boleh sampai terulang kembali saat melawan Slavia Praha nanti. Kalah meskipun tidak menyakitkan, tidak pernah menyenangkan. Kami tidak boleh sering kebobolan. Fokus kami mungkin tak maksimal setelah menang 3-0 di leg pertama. Namun kami sadar kalau kami harus main baik di dua leg pada babak berikutnya. Tegas Franco Baresi seperti dikutip Football Italia. Bayern Munchen bermasalah, ruang ganti lebih besar daripada pelatih. Gonta-ganti pelatih Bayern Munchen mungkin jadi petunjuk untuk masalah yang lebih besar. Ruang ganti Bayern diisi pemain top yang sudah bertahun-tahun bermain di sana. Selalu ada potensi masalah. Pekan lalu dipastikan bahwa Bayern Munchen bakal berpisah dengan pelatih Thomas Tuchel di akhir musim ini. Tuchel dianggap gagal total, tidak bisa menangani tim. Memang, laju Bayern musim ini tidak begitu bagus. Mereka masih bersaing di Bundesliga, tapi kini tertinggal dari Bayer Leverkusen di klasemen sementara. Ada alasan untuk memecat Tuchel, performa buruk, kekalahan di lapangan dan lain sebagainya. Namun ada pula anggapan bahwa Tuchel adalah korban berikutnya dari ruang ganti Bayern Munchen. Manchester United jual Anthony dengan harga miring. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan akan melego Anthony dengan harga miring pada musim panas 2024 mendatang. Anthony sendiri membeli MU sejak 2022. Ia dibeli seharga 86 juta pound sterling dari Ajax Amsterdam. Namun penampilan Anthony tidak sesuai ekspektasi selama di Manchester United. Alhasil ia banyak mendapat kritikan dari berbagai pihak. Rumor penjualan Anthony ini diklaim oleh media Vicajes. Anthony sendiri sebenarnya masih terikat kontrak sampai 2027 di Old Trafford. Namun laporan itu mengklaim jika Anthony sudah tak masuk dalam rencana Erik ten Hag lagi. MU pun diklaim siap melego winger kidal itu dengan harga miring yakni sekitar 43 juta pound sterling saja. Robert Lewandowski pecahkan rekor Lionel Messi di Liga Champions. Barcelona mendapatkan hasil kurang memuaskan kala bertandang ke Stadio Diego Armando Maradona setelah mereka hanya mampu meraih hasil imbang dalam pertandingan tersebut. Namun, pencetak gol Barcelona di pertandingan tersebut yakni Robert Lewandowski kini tercatat sebagai pencetak gol tertua Barcelona yakni 35 tahun 184 hari di fase gugur Liga Champions. Lewandowski sendiri melewati rekor Lionel Messi. La Pulga mencatatkan rekor ini di usia 33 tahun 259 hari saat menghadapi
Paris Saint-Germain pada tahun 2021 silam. Kabar baik untuk MU, musim Luxau belum berakhir. Jurnalis kenamaan Eropa Fabrizio Romano punya kabar baik terkait Luxau. Sang bek disebut bisa comeback di skuad Manchester United sebelum musim ini berakhir. Luxau baru-baru ini mengalami cedera dan Manchester United telah mengumumkan bahwa sang bek mengalami cedera otot. Ia disebut-sebut akan absen selama beberapa bulan, di mana ada beberapa laporan menyebut Shaw sudah tidak bisa bermain lagi hingga akhir musim nanti. Namun, Fabrizio Romano menyebut ada kabar baik untuk MU. Sang bek disebut bisa comeback sebelum musim ini berakhir. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh kepada Shaw. Cedera sang pemain memang masuk kategori parah, namun tidak separah dugaan sebelumnya. Mereka menilai bahwa sang bek bakal pulih sebelum musim berakhir, di mana ia kemungkinan bisa kembali di sekitar April 2024 mendatang. Update transfer Kylian Mbappe ke Real Madrid. Kepindahan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain menuju Real Madrid kian nyata. Proses transfer Mbappe dikabarkan tinggal merampungkan beberapa detail kecil sebelum kesepakatan resmi tercapai. Beberapa hari lalu, Kylian Mbappe dikabarkan sudah memberitahu Paris Saint-Germain tentang rencananya hengkang pada musim panas nanti. Mbappe telah memilih untuk meninggalkan klub Ligue 1 itu dengan status bebas transfer. Meski Mbappe masih harus berdiskusi lebih lanjut tentang kesepakatan dengan Paris Saint-Germain, klub tujuan pemain 25 tahun itu sudah diketahui. Mbappe hampir pasti memilih bergabung dengan Real Madrid. Menurut jurnalis kenamaan Eropa, Fabrizio Romano, Mbappe saat ini tengah menyelesaikan sejumlah detail dari proses kepindahannya menuju Real Madrid. Jika semua sudah selesai, maka kesepakatan antara kedua pihak pun bakal tercapai. Bintang muda Bayern Munchen ini siap bergabung dengan Manchester United. Ada kabar baik datang untuk Manchester United. Pemain incaran mereka, Mathys Tel, dikabarkan berminat untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Tel adalah sosok rising star di skuad Bayern Munchen. Ia sudah mulai rutin bermain di tim utama Dayroten sejak direkrut dari Rennes di tahun lalu. Manchester United dilaporkan sangat tertarik merekrut sang striker. Mereka ingin menjadikannya bagian dari lini serang setan merah di musim depan. Media Bild melaporkan bahwa ada kabar baik bagi Manchester United. Sang pemuda dikabarkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Mathys Tel membuka diri untuk pindah ke Old Trafford pada musim depan. Sang pemuda dilaporkan kurang puas dengan jam bermainnya di Bayer. Ia merasa layak diberikan jam bermain lebih di skuad Dayroten. Di sisi lain, Manchester United dilaporkan siap memberikan jam bermain reguler kepada sang pemain. Jadi, ia tertarik untuk pindah ke Old Trafford musim panas nanti. Imbang lawan Napoli, Xavi Hernandez sebut bukan hasil bagus buat Barcelona. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih timnya di markas Napoli. Menurutnya, ini bukan hasil yang bagus untuk Blaugrana. Barcelona sejatinya mampu unggul lebih dulu di menit ke-60. Robert Lewandowski berhasil menjebol gawang Napoli dengan sepakan keras mendatar setelah mendapat umpan dari Pedri. Namun, Barcelona tidak mampu mempertahankan keunggulan itu sampai akhir pertandingan. Tim tuan rumah bisa menyamakan kedudukan lewat gol Victor Osimhen di menit ke-75. Pelatih Xavi Hernandez merasa tidak puas dengan hasil imbang yang diraih timnya di markas Napoli. Dia merasa Barcelona seharusnya bisa membawa pulang kemenangan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.